Ingat dalam mimpi Muhammad Qasim, 13 tahun kemudian Allah akan mewujudkan semua mimpi-mimpi itu menjadi benar. Berarti seluruh perjuangan selesai dan mendapatkan kemenangan. Itu hanya dalam waktu 13 tahun. Berarti batas waktunya antara 2027 sampai 2029. Kalau sampai ada kelompok yang siap berperang, mengambil alih kekuasaan, pada pagi ini to the point, saya ingin meluruskan paham-paham yang sebetulnya paham seperti ini sudah banyak kekeliruan, dan bahkan paham-paham ini sudah dilaksanakan, diikuti oleh kelompok-kelompok yang dulu merebut Irak dan ingin merebut Syam dan sebagainya. Karena mereka punya keyakinan mereka lah khalifah sebelum Al-Mahdi berkuasa. Tapi kita sudah sama-sama tahu sudah gagal, ya, walaupun mereka merasa belum gagal. Baik, sebetulnya paham-paham seperti itu sudah harus kan tafsir ya, bukan merubah hadis. Tapi memaknai tafsir itu bisa berkembang. Maka ada istilah tafsir kontemporer, tafsir klasik. Untuk penyesuaian, karena begini, teman sekalian, kita sama-sama paham bahwa penafsiran itu bisa berbeda antara satu ulama besar ya dengan ulama besar lainnya. Maka sampai ada yang mengatakan begini, ini Islam liberal, bukan saya. Al-Quran itu harus ditafsir ulang. Jadi tafsiran-tafsiran klasik itu sudah tidak tepat. Nah, bahkan sampai demikian rupa ya. Dengan ilmu hermeneutik katanya. Begitu. Itu artinya paham-paham itu berkembang. Baiklah. Yang paling benar itu sebetulnya tafsir kontemporer seperti apa sih? Karena semua orang kan punya ilmu. Dari bahasa, dari apapun. Dan alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah. Bukan hasil kekuatan ilmu bahasa. Terbukti dari ilmu bahasa, dari ilmu apapun, kan tetap saja beda pendapat. Betul? Nah, itu. Maka yang paling benar adalah tafsir kontemporer dari petunjuk Allah. Dari mana petunjuk Allah? Pertama, Al-Mahdi sudah muncul. Nah, kemunculan Al-Mahdi itu bisa menjadi tafsir yang bisa merubah penafsiran-penafsiran yang lain. Ini nih guidance-nya. Jadi umat Islam itu, jika Anda sudah percaya Al-Mahdi sudah diutus hari ini, karena buktinya tanda-tanda gempa-gempa sudah terjadi di mana-mana, apalagi kita yang sudah yakin bahwa Muhammad Qasim itu adalah Al-Mahdi, maka ini harus jadi patokan untuk menafsir ulang dengan penafsiran kontemporer. Artinya disesuaikan dengan fakta yang terjadi. Itu sebetulnya kalau menurut saya pribadi, Allah alam tentu masalah. Tafsir yang harus disesuaikan dengan keadaan. Oke. Baik, saya akan dua kupas ini. Hadis pertama kaitan dengan penyerahan kekuasaan. Yang kedua dengan kemunculan kelompok Bani Tamim. Karena ada yang menafsirkan ya, dalam video yang terbaru beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu gitu, minggu, bahwa Bani Tamim itu nanti munculnya setelah Al-Mahdi berkuasa. Baik, kita akan bantah pada pagi ini. Karena ingat, sekali lagi dengan kemunculan Al-Mahdi, maka itu bisa merubah
penafsiran. Dan boleh namanya penafsiran, boleh, silakan, siapapun berhak menafsirkan sebuah hadis, sebuah Quran, ya, sebuah ayat, silakan. Kan buktinya buku tafsir satu dengan buku tafsir lain pun tidak jiplak sama bahasanya, kan berbeda-beda. Saya dulu kebetulan beli 3 tafsir ya, termasuk tafsir-tafsir yang sekarang lah dan tafsir yang dulu. Tata bahasanya beda. Kalau kita memperhatikan bisa beda arti juga itu. Beda bisa makna juga. Oke, baik. Saya bacakan. Sesungguhnya keluarga dan kerabatku akan ditimpa bencana dan pengusiran setelah wafatku. Terjadi kan ini? Keluarga Nabi dibantai. Cucu-cucunya dibantai. Sehingga setelah periode lama maksudnya, muncul sebuah kaum dari arah timur. Kita akan perjelas timur itu dari mana, ya. Yang membawa bersama mereka adalah bendera-bendera hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikan kepada mereka. Lalu mereka berjuang sendiri. Ya. Nah ini, kata-kata berjuang ini, mayoritas kitab-kitab saya lihat berperang. Ya. Lalu mereka berperang sendiri. Ya, berperang dengan perang ya. Nah, maka oleh kelompok-kelompok yang waktu 10 tahun yang lalu merebut Irak dan wilayah sekitarnya, ini ditafsirkan begitu. Makanya mereka harus angkat senjata. Kenapa? Karena harus ada khalifah dulu sebelum Al-Mahdi berkuasa. Itu tafsiran mereka. Tapi kan akhirnya hancur lebur kan? Mustahil lagi. Bangkit lagi mereka, mustahil. Saya sudah menghitung dari semua sisi ya. Mustahil. Allah memenangkan mereka dan Allah memenangkan mereka ya. Jadi mari kita pertegas. Ini berjuang atau berperang? Nanti kita bahas ya. Maka diberikanlah kepada mereka apa yang mereka minta. Artinya melalui pertolongan Allah. Ya. Jadi diserahkan kekuasaan itu, bukan merebut. Tetapi mereka tidak mau menerimanya. Artinya setelah menang, diserahkan kepada Al-Mahdi, bergabung dengan Al-Mahdi. Bukan bintik membuat kekuasaan sendiri, tetapi bergabung. Dan menyerahkan kepada seorang laki-laki dari keluarga. Jadi dari Al-Mahdi kepada Al-Mahdi ya. Rekan sekalian, kalau Anda teliti membaca mimpi Muhammad Qasim, ini persis mimpi Muhammad Qasim sebetulnya. Ya. Indonesia bergabung dengan Indonesia. Yang paling pokok Indonesia. Selalu diurutkan Indonesia. Dan Malaysia bergabung. Tidak ada Brunei sebetulnya. Kalimat teks aslinya tidak ada Brunei. Karena wajar kerajaan-kerajaan itu sulit untuk bergabung dengan Al-Mahdi. Ya. Jadi mengapa disebut dengan hanya Indonesia yang bergabung dengan Pakistan, Bangladesh? Ya. Tapi yang paling utama kalau kita lihat Nabi Qasim kan Indonesia. Kenapa tidak negara-negara kerajaan? Karena sekali lagi secara psikologi sulit negara kerajaan bergabung dengan Al-Mahdi. Sama dengan merontokkan keluarganya kan, sama dengan menghancurkan warisan-warisan yang terus turun-temurun kekuasaannya. Pasti tidak mau. Baik, mari kita jelaskan ya. Yang pertama kan ada kalimat akan datang suatu kaum dari timur. Rekan sekalian, secara bahasa, Masyriq itu tempat terbitnya matahari lah, dari timur, ya. Yaitu dari timur. Makna geografis memang ini berbeda pendapat, betul. Makanya saya bilang tadi tafsir itu berbeda pendapat. Silakan, tidak apa-apa. Ada yang betul-betul jiplak Khurasan. Khurasan itu adalah Iran, Afghanistan, dan Asia Tenggara. Asia Tengah, maaf. Tapi ada juga yang memperluas makna timur sehingga mencakup wilayah timur tengah, bagian timur dan timur Asia Timur, Asia Tenggara dan sebagainya. Nah, penafsiran ini rekan-rekan sekalian harus disesuaikan dengan plak sekarang muncullah Al-Mahdi. Kalau kita lihat maknanya itu
orang yang mengusung Panji Hitam dan Al-Mahdi ini beda wilayah. Mari kita perhatikan ya. Jadi saya lebih cenderung kata masyrik ini adalah timur terbitnya matahari. Luas memang, kalau dari Mekah kan timur yang matahari terbit itu. Tapi kalau kita lihat dalil yang lain, sudah disampaikan berkali-kali ya, termasuk isyarat sudut pandang Ka'bah ya. Yang terakhir, golongan negara mana sudut pandang Ka'bah yang terakhir yang belum menjadi gelombang kemajuan Islam. Dan itu arahnya kan jelas, sudah dijelaskan berkali-kali dalam kajian kita ya. Itu ke wilayah Asia Tenggara. Itu hanya isyarat-isyarat. Diperkuat saja ya. Jadi implikasinya apa dari kaitan dengan tafsir tadi? Munculnya kekuatan pembela Islam dari timur, namun yang jelas bukan dari Hijaz atau Syam. Itu bertolak belakang dengan arti tadi. Nah, ini harus mematahkan pernyataan bahwa Bani Tamim itu kelompok pembela Al-Mahdi itu dari sana lahir, sehingga merebut kekuasaan di sana. Karena sekalian, panji-panji hitam itu lebih kepada artinya melambangkan pergerakan perjuangan atau jihad, baik itu dalam konteks bahasa hari ini revolusi atau perubahan paradigma, perubahan politik, perubahan apa namanya ya arah ya, dan kekuatan umat Islam yang bangkit dari arah timur itu. Jadi bagi Majelis Gajah maka lebih yakin dengan patokan Al-Mahdi sudah muncul ya di Pakistan, lahir di Pakistan, muncul di sana, maka jelas ini lebih kepada arti geografisnya adalah arah timur jauh. Karena ternyata tidak sedikit ada beberapa kitab ulama pun yang sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu, itu timur jauh. Khurasan itu adalah bukan letak geografis tapi isyarat atau simbol, sama dengan pengertian Bani Tamim. Bani Tamim itu bukan kelompok geografis tapi lebih kepada karakter. Tuh, kitab-kitab ulama berabad-abad yang lalu sudah menafsirkan berbeda dengan pada umumnya. Berarti kan maka beda penafsiran ini harus disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya sekarang ya. Yaitu disebut dengan penafsiran kontemporer ya. Bukan klasik. Klasik itu kan berarti zaman berabad-abad yang lalu. Jelas ya. Jadi Majelis Gajah mengambil sikap penafsiran itu disesuaikan dengan Al-Mahdi yang sesungguhnya muncul. Itu yang menjadi patokan untuk membuat penafsiran ulang. Atau bukan penafsiran ulang, membenarkan penafsiran yang berbeda pendapat bahwa timur itu adalah Khurasan secara geografis. Karena ada ternyata, alhamdulillah, ya, yang menafsirkan bukan ini adalah timur jauh dan Khurasan itu lebih kepada simbolik atau karakter. Ya, oke, itu kalimat pertama ya. Lalu berikutnya tadi Panji Hitam sudah jelas. Jadi ini adalah melambangkan pergerakan perjuangan Panji itu ya. Jadi bukan yang membawa bendera dikibar-kibarkan begitu. Bendera sepak bola pun banyak kan pakai bendera hitam. Jadi lebih kepada pengertian tafsiran melambangkan pergerakan perjuangan sebuah kaum dari timur. Lalu, nah di sini letaknya. Mari kita bahas ya. Tadi kan ada kata khotala ya, atau berperang. Mereka berjuang berperang, lalu dimenangkan. Nah, ini pertanyaannya,
memang betul kata khotala itu artinya dalam konteks dasar berperang. Dalam makna hadis, perjuangan kaum pembawa panji hitam bukanlah sekedar politik praktis atau ikut pilpres seperti kemarin Aba Aos ya, yang malah meluluh-luntakan, memalukan Islam itu sendiri dengan calonnya seorang Imam Mahdi, yaitu Anies Baswedan. Jadi pembawa panji hitam bukan soal politik praktis ikut pilpres, tetapi lebih kepada tadi perjuangan. Rekan sekalian, dalam banyak ayat memang betul khotala itu dipakai untuk perang fisik. Contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah 190, perangilah ya, di jalan Allah, perang. Ya. Tapi secara konotatif ini bisa lebih luas. Berjuang dengan pengorbanan besar karena perang dalam bentuk dalam bentuk perang ya, itu perjuangan tertinggi. Jadi bisa juga artinya berjuang dengan pengorbanan besar. Ya. Bukan sekedar harus perang. Dalam bahasa atau tafsir balaghah ya, dalam ilmu balaghah dan tafsir, makna bisa diperluas ini. Kata khotala ini membunuh dalam makna asli, khotala berperang atau konfrontatif melalui senjata, tapi ada makna majazi atau hiasan. Nah ini, ada penafsiran ulama juga banyak, tidak sedikit. Ini kalimat hiasan. Jadi bisa berarti berjuang gigih dalam arti umum, bukan hanya angkat senjata, atau bukan sekedar menyebarkan mimpi. Para helper menyebarkan mimpi, bukan sekedar itu bisa hanya level dakwah ya. Belum tentu termasuk jihad atau gigih. Misalkan contoh, kata berperang kalau selalu dikatakan perang itu angkat senjata, maka bagaimana dengan kalimat sipulan berperang melawan hawa nafsu? Ya. Apakah melawan hawa nafsu itu bawa pistol, nembakin diri sendiri, dor, gitu ya? Kan tidak. Berperang melawan hawa nafsu itu berjuang, berjihad, sungguh-sungguh, tidak mengenal lelah, bersabar dan terus, walaupun fitnah, walaupun hambatan dan sebagainya menghalangi perjuangan tersebut. Ya. Jadi dalam kaidah tafsir usul fikih yang menjadikan pegangan adalah konteks, bukan sekedar kata. Ya betul, kalau tadi kan artinya perang, tetapi ke dalam usul fikih, walaupun saya ini bukan ahli bahasa Arab, tapi ya saya baca gitu kan. Jadi yang menjadi pegangan adalah konteks, bukan sekedar kalimat kata. Jadi ini bisa bergeser maknanya menjadi tabir dalam kondisi tertentu ya. Baik, rekan sekalian, ini dia tafsir kontemporer. Jika kita sudah yakin bahwa Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim, maka mustahil ini akan terjadi. Ya. Coba kelompok dari timur sekarang ini, masuk akal tidak dalam waktu hanya 2 tahun ke depan kita yakin bahwa Al-Mahdi itu akan diberi kekuasaan di sebuah negara hanya dalam waktu sekitar 2 tahun lagi, karena waktunya sudah habis. Ya. Ingat dalam mimpi Muhammad Qasim, 13 tahun kemudian Allah akan mewujudkan semua mimpi-mimpi itu menjadi benar. Berarti seluruh perjuangan selesai dan mendapatkan kemenangan. Itu hanya dalam waktu 13 tahun.
Berarti batas waktunya antara 2027 sampai 2029. Kalau sampai ada kelompok yang siap berperang, mengambil alih kekuasaan, ya, itu seperti mustahil. Apalagi kita yakini kebangkitan Islam dari arah Indonesia. Apakah ada di sini sekarang ini yang sedang mempersiapkan perang, punya kekuatan hebat untuk berontak kepada Republik Indonesia? Ya. Tidak ada. Misalnya hanya Allahu Akbar saja, disemprot pakai air mata, semua bubar. Ya bagaimana? Nggak ada, nggak mungkin lagi. Maka yang benar penafsiran itu adalah berjuang. Nah itulah tafsir kontemporer, disesuaikan dengan sosok Al-Mahdi. Karena kita sudah yakin Al-Mahdinya sudah ada, maka harus ada penafsiran ulang, dan itu sah, silakan. Tidak ada yang bisa membantah. Boleh menafsirkan, boleh. Ya adu tafsir ya silakan. Tidak ada pelarangan. Nah, maka penafsiran kontemporer yang sesungguhnya adalah disesuaikan dengan petunjuk dari Allah. Petunjuk Allah mengatakan ini Al-Mahdi. Nah, berarti merubah banyak penafsiran ini sebetulnya, teman-teman sekalian ya. Jelas ya? Jadi berarti logikanya mustahil ini ditafsirkan perang, karena Al-Mahdi sudah ada. Tanda-tanda siapa di Indonesia, di Malaysia atau di Indonesia ya, yang punya pasukan hebat untuk mengambil kekuasaan dengan perang lalu menyerahkan kepada Al-Mahdi? Tidak ada, bro. Ya. Oke, jelas. Oke, kita teruskan kalimat berikutnya. Sehingga mereka menyerahkan kepada seorang laki-laki dari keluargaku. Ya. Jadi ini berarti menyerahkan, diberikan mandat. Ya. Artinya makna yang mendalam adalah kekuasaan, kemenangan, menyerahkan kemenangan, atau kepimpinan pada akhirnya akan diberikan kepada seseorang keluarga Nabi. Ya. Dan ini jelas di dalam mimpi Qasim ada. Indonesia bergabung, menyerahkan diri ke Pakistan ya, untuk bergabung menjadi sebuah kekuatan yang akan membebaskan dunia dari penjajahan ya. Jelas. Berikutnya yang kenapa ini saya terakhir ya, bukan terakhir, artinya lebih penekanannya. Mereka meminta kebaikan, tetapi tidak diberikan. Nah ini, mari kita perdalam. Rekan sekalian, meminta kebaikan itu maknanya luas. Ya, baik itu mengingatkan, baik itu berusaha, ayo dong dengarkan, dengan berbagai cara. Baik bisa dengan surat, dengan lisan, dengan orang lain. Ayolah berbuat adil, ayolah berubah, ayolah begini dan mengingat semua. Jadi meminta kebaikan itu maknanya luas kan, dari semua sisi. Ya. Bukan meminta kebaikan kekuasaan. Nah ini ditafsirkan klasik zaman dulu, meminta kebaikan itu kepada kekuasaan, kepada pemerintah. Tapi tidak diberikan, lalu mereka berperang. Nah begitu kan, diartikannya begitu. Tapi karena Al-Mahdi sudah muncul, dan kita yakin kebangkitan Islam itu dari Indonesia, sesuai dengan banyak mubasyirat yang ada, bahkan sesuai dengan mubasyirat 5 pemuda Palestina. Jelas ini memperkuat kajian-kajian kita sebelumnya bahwa dari Indonesia, dan harus ada syarat sebelum berjihad ini dilalui dengan meminta kebaikan.
Kan tadi setelah minta kebaikan tidak didengar, lalu berjuang sendiri. Itu harus ada sebuah peristiwa itu, ya. Ya silakan. Sekarang kan udah jelas Al-Mahdinya Muhammad Qasim. Ya silakan cari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan itu. Begitu bro, ya. Cara menafsirkan kontemporer itu. Disesuaikan dengan keadaan yang real. Kan kita maklum, teman-teman sekalian, beginilah ya. Tidak ada hadis yang salah. Yang keliru itu penafsiran-penafsiran. Ya bayangkan 14 abad yang lalu, 13 abad yang lalu, 10 abad yang lalu menafsirkan sesuatu yang akan terjadi ke 14, 13, 10 abad ke depan. Kan bisa berbeda. Karena cara berpikirnya juga berbeda. Sekali lagi penafsiran ya, soal penafsiran ini. Nah maka Allah, inilah bahagianya orang yang percaya dengan mubasyirat, terbimbing dengan mubasyirat. Iya ya, peristiwa ini jadi begini. Kenapa disesuaikan dengan keadaan Al-Mahdi sekarang ini? Jadi, dan peristiwa itu sudah terjadi ternyata. Ada kelompok yang selama ini mengingatkan terus. Sesuai dengan mimpinya Qasim. Ada temannya yang mengingatkan dia kan. Itu meminta kebaikan. Tidak mau, tetap diingatkan. Bahkan kita baik-baik, pengen tabayun. Kelompok ini pengen tabayun berkali-kali. Bahkan ada mubasyirat, dia dalam ancaman, kita datang. Ya. Ada berarti kan kelompok yang terus berusaha meminta kebaikan kepada dia. Tapi tidak mau dengar. Kenapa? Karena sudah tersihir, ya. Sama-sama ada dalam kelompok tersihir. Itu dalam mubasyirat. Ini harus terjadi, teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda percaya mimpi Muhammad Qasim, lalu Anda tidak mau dengar ini, Anda munafik berarti. Loh, kok percaya Muhammad Qasim, tapi Anda tidak mau mendengarkan hadis-hadis ini. Dengan penafsiran-penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan penafsiran sekali lagi. Bukan disesuaikan hadisnya, tapi penafsiran. Karena penafsiran boleh oleh siapapun, yang penting punya ilmu. Nah, kita tidak punya ilmu. Bukan ulama besar, tapi kita punya pengetahuan bahwa Allah sudah menetapkan si Fulan sebagai Al-Mahdi, maka mari kita sesuaikan cara berpikir dan penafsiran. Ya, jelas. Saya kira itu konteks yang jelas di dalam hadis ini. Saya akan masuk kepada hadis yang lain untuk memperkuat. Tapi sebelumnya saya lengkapi dulu lah, masih ada waktu sedikit. Ya. Poin berikutnya yang ingin saya bahas adalah terakhir ya. Barang siapa yang menemuinya, barang siapa yang menemukan atau menemui atau mengetahui kelompok ini, begitu katanya, hendaklah datang mendatanginya. Merangkak itu dengan lutut dan tangan ya, arti merangkak ya pengertiannya. Rekan sekalian, ini kadang-kadang orang lain. Ini kan isyarat sebetulnya, isyarat merangkak dengan lutut dan tangan. Berat. Tidak mudah. Ini perintah keras sebetulnya, perintah keras untuk mendukung Al-Mahdi sekalipun dengan kesulitan dan pengorbanan yang besar. Itu kalau kita lihat baca tafsir demikian hampir semua ya pengertian ini. Dan ternyata pengertian kontemporer saat ini benar terjadi. Ini mengisyaratkan bagi kita ternyata Al-Mahdi itu adalah sosok yang di luar dugaan kita, out of the box. Kita sama-sama tahu Al-Mahdi itu di luar bayangan kita, ternyata tangannya pegang emas malah jadi debu. Kita sama-sama paham Al-Mahdi
ketika awal-awal walau alam sekarang, mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya. Sholatnya Senin Kemis. Al-Mahdi itu ternyata lebih peka, cengeng daripada perempuan. Kalau bahasa Sundanya belikan, bahasa Indonesia apa? Ya. Sensitif. Pokoknya serba kekurangan apapun dari semua sisi. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, tidak mudah percaya dengan orang seperti ini yang Allah hadirkan. Sama dengan kondisi ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Jarang yang akan percaya. Nah ternyata inilah sesuatu yang menghambat, menjadi sulit. Maka perlu pengorbanan besar. Pengorbanan besar itu ya bisa bukan hanya soal dana, bukan soal fisik, tapi kerja keras memikirkan. Karena memang untuk yakin ini perlu pengorbanan segala macam. Pengorbanan fitnah, pengorbanan diasingkan orang, dilecehkan orang, macam-macam ya. Begitu. Jadi inilah tafsir kontemporer. Jadi silakan di antara pengikut Al-Mahdi yang sudah bergabung, siapa yang paling memiliki pengorbanan besar di dalam rangka memperjuangkan, ya. Baik. Jadi kalimat tadi intinya begini, resumenya. Pertama, Ahlul Bait dizalimi, sudah terjadi, lalu muncul kekuatan dari timur. Insya Allah kalau paham mubasyirat, ada dalam ratusan mubasyirat memang muncul dari Indonesia. Membawa panji hitam, membawa kebenaran dan sebagainya. Lalu berjuang dengan izin Allah. Izin Allah tahu dari mana? Bahwa kelompok itu sesuai dengan kehendak Allah. Tahu dari mana? Mubasyirat lagi. Petunjuk Allah. Izin Allah. Ya. Jelas. Itu tandanya. Karena sudah jelas bagian dari kabar kenabian. Jadi harus lihat. Dalam mimpi Qasim juga jelas sekali. Indonesia yang akan bergabung, menyerahkan diri kepada yang bersangkutan untuk berjuang bersama-sama. Ya. Kemudian apa? Kalimat Aris tadi, tidak mencari dunia. Kenapa coba? Tahu dari mana tidak mencari dunia? Kelompok tadi. Ayo. Hah? Bukan menyerahkan kekuasaannya, tidak mengambil alih. Kalau mencari dunia, dia jadi presiden, dia yang berkuasa, betul? Nah ini tidak. Setelah menang, Masya Allah, kekuasaan diberikan kepada kelompok itu dengan sukarela. Ya, walaupun ada gejolak pastilah, ada pro kontra pasti. Tidak diambil, berarti kelompok ini tidak mencari dunia. Dan kelompok yang tidak mencari dunia harus dilatih. Ya. Harus dilatih loh. Nggak mungkin. Ini berat ini. Godaan terbesar baik apapun. Dunia. Nah, ini harus dilatih dulu untuk benar diuji. Betul nggak nih? Orang-orang kelompok ini tidak mencari dunia. Lihat sehari-harinya dilatih ikhlas beribadah, bermuamalah tanpa bayaran dunia, diuji dulu. Nah orang yang protes, ngapain ke sana? Suruh nyangkol. Berarti kan dia dunia itu tidak lolos itu, yang begitu-begitu ya. Paham teman-teman? Mulai paham ke situ kan? Artinya tadi itu menyerahkan itu. Orang-orang ini tidak lagi berpikir dunia, dan harus diuji sama Allah. Silahkan terjemahkan. Ya. Dan justru menyerahkan perjuangan kepada Al-Mahdi. Al-Mahdi baru memerintah dunia. Ya. Dan kewajiban umat mendatangi dengan pengorbanan besar loh. Untuk bergabung dengan kelompok ini dan Al-Mahdi. Dan ini lengkap petunjuknya dalam mubasyirat. Baik yang diterima Al-Mahdi maupun oleh ratusan orang yang saat ini. Nah, jelas saya kira itu. Baik, itu hadis pertama. Hadis kedua, mari kita adu argumentasi.
Kelompok sana percaya bahwa Bani Tamim itu nanti setelah Al-Mahdi. Nggak benar itu. Saya bacakan. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, jarak antara keluarnya panji hitam, berarti Bani Tamim ya, dan di antara manusia laki-laki dari Bani Tamim dan kelompoknya itu menyerahkan kepada Imam Mahdi kekuasaannya 72 bulan. Nah, ini beda tafsir, multi tafsir lagi. Yang kelompok sono, ya nanti setelah Al-Mahdi berkuasa ya, muncul 72 bulan. Jadi Al-Mahdi dulu muncul, baru Bani Tamim muncul, itu penafsiran. Itu sah-sah saja, ya tidak apa-apa. Namanya juga boleh-boleh menafsirkan. Tapi mari kita berpikir lebih luas ya. 72 bulan jika ditahunkan menjadi 6 tahun berarti. Dan maka jika digabungkan dari kedua dalil pada usia Al-Mahdi 52 tahun, ingat Al-Mahdi kan muncul di usia 52 tahun ya. Muncul antara 30-40 tahun sudah, alhamdulillah. Melalui TV kan dulu, Muhammad Qasim, berarti benar nih, Muhammad Qasim kan sudah usianya pada saat itu 38-39 tahun ketika dia muncul di TV. Wajahnya mulai orang tahu kan. Benar. Oke. Muncul yang kedua usia berapa? 52, 52 tahun. Berarti nanti pas berkuasa, dikasih kekuasaan di Pakistan itu. Lalu kemudian muncul berapa tahun? 61 tahun. 60 tahun ya. Dajjal. Nah itu berhadapan dengan Dajjal itu munculnya. Karena fenomena tinggilah disyaratkan kemunculan itu. Artinya Al-Mahdi menjadi pemimpin bangsa Timur. Ya. Artinya membutuhkan jarak 6 tahun untuk munculnya Panji Hitam itu. Sehingga munculnya Panji Hitam bertepatan dengan umur Al-Mahdi 58 tahun. Ya, baik. Mari kita perjelas. Menyerahkan kekuasaan itu tidak harus selalu angkat senjata, teman-teman. Setelah saya lihat dari semua sisi, bisa juga ikrar atau bayat awal, kami yakin Anda Al-Mahdi. Ya. Maka kami semua berikrar menyerahkan diri kepada Anda. Dari semua sisi, termasuk kekuasaan. Kami ada di bawah kekuasaan Anda. Kira-kira begitulah. Boleh, bisa. Arti kekuasaan itu banyak, luas pengertian menyerahkan kekuasaan. Termasuk bisa politik, bisa negara, bisa juga. Luas pengertiannya. Oke, baik. Apakah hadis ini artinya kekuasaan dari Bani Tamim akan diserahkan ke Al-Mahdi setelah 6 tahun sebelum Al-Mahdi berkuasa? Sebelum apa sesudah? Ya. Ada kalimatnya. Hadisnya, dia meratakan membuka jalan untuk kekuasaan Al-Mahdi. Membuka jalan kekuasaan untuk Al-Mahdi. Dan membantu dengan 300 orang tentara dari Syam. Jarak masa di antara keluarnya Bani Tamim dengan masa menyerahkan kepemimpinan ambilnya adalah 72 bulan. Kalau kita baca teks Atsar ini dengan teliti, maknanya bukan 6 tahun setelah kemunculan Al-Mahdi. Keliru. Tapi 6 tahun setelah kemunculannya pasukan Bani Tamim. Kelompok Bani Tamim yang dipimpin oleh Syuaib bin Soleh. Strukturnya begini rekan sekalian. Kalimat tadi ada, kita lihat ada 5 struktur ya. Pertama, muncul panji-panji Bani Abbas. Ini periode lama, periode masa lalu ini. Jangan diambil sama dengan tadi ya. Hadis tadi kan, keluargaku mengalami penganiayaan kan. Nah itu sudah terjadi, itu periode yang lalu. Oke. Jadi tahap pertama muncul panji-panji hitam. Ini kaitan dengan Bani Abbas ini, periode lama sejarah masa lalu. Tahap kedua kalimatnya, muncul panji-panji hitam dari Khurasan, dipimpin oleh Syuaib bin Soleh. Ya.
dari Bani Tamim. Dan ini tanda tanyanya pakai kopiah hitam, ya. Nanti minggu besok kita akan perdalam ini. Ya. Jadi kepalanya pakai imamah, tapi ternyata masya Allah, akhirnya kita paham, ternyata yang dimaksud adalah berwarna hitam. Tapi ini tidak sekarang ya, nggak mungkin. Nanti ini satu kajian tersendiri ya. Kalimat fase tahap ketiga tadi itu, pasukan ini mengalahkan Syubani, bergerak sampai Baitul Maqdis, pembebasan majelis Masjid Al-Aqsa ya. Kemudian tahap keempat, ini Syuaib bin Soleh menyerahkan kekuasaan. Syuaib menyerahkan kekuasaan dan munculnya 300 orang dari Syam kepada Al-Mahdi bergabung ya. Dan insya Allah ini terjadi 2029. Nah, jadi diartikan oleh kelompok di sana 300 orang ini nanti setelah Al-Mahdi berkuasa ya. Padahal Al-Mahdi berkuasa itu sejak dari Pakistan pun sudah dianggap berkuasa ya. Nah, durasi waktu itu munculnya pasukan kekuatan kelompok dari Khurasan atau Bani Tamim sampai penyerahan kekuasaan ke Al-Mahdi adalah 72 bulan. Muhammad Qasim, insya Allah menurut tafsir kita di dalam mimpinya dan juga dalam mimpi-mimpi helper lain akan mulai berkuasa insya Allah ya, kurang lebih tahun 2027, memimpin dunia insya Allah tahun 2029 atau 2030. Insya Allah itu ya tafsir kita. Bukan kalimat teks sesuai dengan ada di dalam mimpinya seolah berkuasa, tapi dari kalimat akan Allah akan mewujudkan seluruh janji-janjinya 13 tahun ya. Dan itu dari situlah landasan kita untuk mulai menafsirkan. Dan ternyata alhamdulillah banyak ditafsirkan atau bermunculan mimpi-mimpi yang mengindikasikan seperti itu tahun-tahunnya ya. Berarti seharusnya kemunculan ini adalah sebelum Al-Mahdi berkuasa. Mari kita lihat 6 tahun kalau Al-Mahdi itu berkuasa mulai tahun 2027 ya, di Pakistan, maka dikurangi 6 tahun. Kalau pengertiannya kelompok ini 6 tahun setelah Al-Mahdi berkuasa, waktu sudah habis. Padahal ini kontradiktif. Kelompok Bani Tamim itu mempersiapkan kekuasaannya. Mempersiapkan berarti sebelum Al-Mahdi berkuasa. Bukan sesudah Al-Mahdi berkuasa. Tidak ada fungsinya. Ada fungsinya nggak? Yang ada ngedompleng, ya kan? Ikut. Coba logikanya ke situ. Makanya ada aneh orang yang berpikir Bani Tamim itu berkuasa setelah Al-Mahdi berkuasa. Maaf. Membantu setelah berkuasa. Itu apa? Yang berat itu adalah di awal. Makanya tadi jihad berat, berjuang dengan di ujung tanduk terus. Kalau sudah teman-teman sekalian, ini kalau saya lihat kalimat-kalimat jihad itu selalu di ujung tanduk, artinya perjuangan yang mentok gitu. Kalau yang tidak beriman berguguran itu tidak kuat iman, itu jihad namanya. Bukan perjuangan hanya menyebarkan mimpi, itu dakwah namanya ya. Kalau hanya menyebarkan mimpi itu dakwah, tapi harus, kalau sudah jihad nilainya harus berhadapan, harus real, harus banyak difitnah, harus banyak yang goyah. Nah, itu sudah punya nilai jihad ya. Kuat perjuangannya, tidak mudah. Dan jelas karena mempersiapkan, maka itu terjadi sebelum dan persis dengan apa yang kita tafsirkan. Maka jika
Al-Mahdi berkuasa karena sudah jelas Al-Mahdinya Muhammad Qasim dan jelas kekuasaannya. Insya Allah kurang lebih 2027 dikurangi 6 tahun berarti tanda kelompok ini menyerahkan kekuasaannya. 6 tahun sebelumnya terjadi tahun 2021. Ya silakan kelompok Muhammad Qasim siapa yang pernah menyerahkan komitmen kekuasaannya. Cari. Jadi tafsir itu betul harus disesuaikan dengan fakta. Kalau Anda percaya nih, ya tentu yang percaya, yang tidak percaya jangan, nggak usah didengar omongan saya. Orang nggak percaya, nggak usah didengar. Kepada nih yang baru gabung, baru dengar, nggak usah dengar omongan saya. Karena Anda nggak percaya sudah. Tapi bagi yang percaya seharusnya sadar ini. Dan ternyata Masya Allah tergenapi hadis ini. Acar, ya tingkatnya kan acar. Tergenapi. Pernah ada kelompok yang menyerahkan kekuasaannya 6 tahun yang lalu dihitung dari tahun 2027. Jelas saya kira ya, silahkan cari. Siapa kelompok itu, cari. Ada dokumennya. Kebetulan, dan itu pun saya tidak berpikir atau kelompok ini tidak berpikir bahwa ini disesuaikan dengan hadis atsar atau apa. Tidak pernah berpikir ya. Pasti tanda-tanda yang benar nih. Closing statement. Tanda-tanda kelompok yang benar ini mereka tidak akan pernah menyadari. Itu yang paling terpenting dari penting. Kalau ada kelompok yang sengaja berperang disesuaikan dengan hadis, wah ini kelompok ini, ayo kita perang rebut. Itu adalah dusta, palsu. Itu hanya cocok logi, mencocok-cocokkan dengan dia. Dan itu sengaja. Karena rekan sekalian, selalu out of the box. Apapun nama kelompok tokoh yang disebutkan, dinubuahkan, pasti out of the box. Sama dengan kemunculan para utusan Allah yang lain. Dah, itu aja. Yang benar dalam perjuangan, apapun langkahnya, visi-misinya, pergerakannya, mereka tidak sadar bahwa mereka sesuai dengan nas-nas hadis tersebut. Cari kelompok. Ya. Mereka baru sadar setelah berjalan. Kok sama? Kenapa harus mereka sadar? Karena pada titik semakin berat ujiannya, mereka harus meyakinkan diri sendiri. Karena apa? Hati-hati teman sekalian. Semakin mendekati kebenaran, maka serangan untuk memporak-porandakan kelompok ini semakin kuat. Maka harus ada fase di mana mereka sadar, merekalah yang dikehendaki oleh Allah. Supaya semuanya dalam ikatan yang lebih kuat keyakinan. Bahaya soalnya. Kalau tidak menyadari, pergerakan mereka gampang bubar, teman-teman. Mereka sadar, Masya Allah. Loh, kita ya. Nah, disitulah tingkat fase waktu kita harus sudah mulai terbuka, maka pelan-pelan kita mendeklar di antara kelompok kita. Insya Allah kita, misalkan kelompok itu harus begitu. Dan bagaimana cara berjuang ke depan? Nah, itulah kesadaran yang penting di fase itu. Supaya kita mulai yang tadinya kita tidak sadar bahwa kita diberi petunjuk terus, dan pada fase itulah kita harus sadar dan mengikuti seluruh petunjuk Allah sehingga terbimbing sampai kepada perjuangan akhir.